Wanita itu menemukan gelang emas di anaknya. Dia menyadari bahwa salah membawa anak. Ketika ia ingin menukarnya, bahwa anaknya sudah dibawa oleh keluarga kaya. Agar anak bahagia, memutuskan menerima anak itu. 20 tahun telah berlalu. Gadis ini bernama Yasmin, yang seharusnya anaknya Lina. Dia tinggal yang seharusnya bukan dia. Nenek sangat menyayanginya. Baru saja lulus dari kuliah. Neneknya memberinya mobil baru. Ibunya berpikir ini tidak baik baginya. Ia pergi ke neneknya untuk mendiskusikannya. Sebelum ibunya selesai berbicara, neneknya sangat marah. "Izinkan saya berbicara, apa salahnya aku memberi hadiah? Dengar ya, jangan buat aku tidak bahagia hari ini." Yasmin mengundang teman-temannya. Lalu pacarnya mengatakan, "Di mana makanannya?" Yasmin pergi ke dapur, tanpa sengaja menjatuhkan makanan itu. Sebelum pembantunya menjelaskan, ia melempar piring kepadanya. Nenek yang mendengar suara itu. Melihat nenek datang, Yasmin mengeluh, bahwa ia yang menjatuhkannya. Dia memarahiku. "Nenek, kau harus menghadapinya. Sudah ku bilang, jika kau ingin bekerja, kau harus menghormatiku, dan cucuku." Ibunya juga melihat situasi ini, dan mengatakan, biar ia yang mengatasi. Nenek pergi. Sebelumnya pembantunya mengatakan bahwa ia dipotong gaji. Pengurus rumah tangga menghiburnya, membujuknya untuk berhati-hati. Pembantunya mengatakan bahwa, "Aku tidak tahan dengan Yasmin." Lalu mengundurkan diri dan pergi dari sini. Lina seharusnya tinggal di keluarga kaya. Sekarang ia mengikuti ibu ini. Mendorong gerobak makanan. Mungkin memiliki genetik ibunya. Gadis itu memiliki hati yang baik. Hari itu, ibunya sedang memeriksa lokasi konstruksi. Namun, ia sudah dipantau. Kemudian mengambil tas dari tangannya. Gadis itu mendengar teriakan minta tolong. Mendorong gerobaknya. Dan menjatuhkan pencuri. Lalu mereka berdua bertengkar. Pencuri itu langsung menusuknya. Pencuri tidak tahu, orang yang dia tikam adalah putrinya. Ibunya melihat putrinya ditikam. "Putriku." Kemudian bawahannya orang kaya datang. Dan mengejar pencuri itu. Lalu ibu orang kaya mendatangi gadis itu. Melihat gadis di depannya, memiliki keintiman yang luar biasa. Bahwa ini putrinya dia. Ibu kaya itu menatap gadis itu. Ia merasa lega seketika. Mereka sudah lama tak bertemu. Dia tidak tahu, dia adalah putri aslinya. Ibunya pun datang. Melihat pemandangan hangat, ia sangat tidak nyaman. Bergegas untuk menghentikan mereka, dan memintanya untuk pergi. Melihat ibunya datang, ibunya memberitahu kejadian tadi. Yasmin hanya terdiam. "Jika mereka tahu bahwa kita kaya, mereka akan memeras kita." Ajudan ibunya terkejut. Hari itu ajudannya dan ibunya pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan Lina pulang. Ingin melihat lingkungan ia tinggal, tapi ditolak oleh ibu Lina. Ketika ia pulang melihat pintunya terbuka, ternyata ada seseorang sedang makan. Saat ia melihat orang itu, pria itu ternyata adalah suaminya yang telah meninggal. Saat ia sedang hamil bertengkar dengan suaminya, ia tidak sengaja mendorongnya ke bawah. Saat ini, rumahnya juga ikut terbakar akibat perkelahian. Ia berpikir suaminya telah terbakar. Untuk menghilangkan siksaan suaminya, ia terpaksa untuk hidup sendiri. Ia tidak menyangka bahwa api tidak membakarnya. Suaminya datang di depan mereka, dan menanyakan, "Ini putri kita." Menghadapi ayah yang tak terduga, Lina tidak menolaknya. Ia tidak memiliki ayah sejak kecil. Ia pun langsung menghampirinya, dan memeluknya dan menangis. Adegan hangat saat ini. Tapi itu dipatahkan oleh dua orang dari luar. Orang kuat di luar pintu adalah kreditor orang itu. Suaminya memiliki hutang. Itu sebabnya dia mencuri uang itu. Namun anaknya membantu orang kaya itu. Orang itu melihat Lina tidur, dan menanyakan apakah ini putri Anda. Manusia hanya bisa tunduk dan mengakui. Dia melihat Lina sedikit cantik. Memutuskan untuk menarik Lina untuk jadi bayaran. Lina ditarik pergi. Suaminya mengancam istrinya untuk membayarnya. Jika tidak dibayar, putrinya akan ditarik pergi. Ibunya mengeluarkan uang tabungannya. Tapi uang ini tidak cukup. "Bagaimana kau membayar semua hutang?" Orang kaya kembali dan melihatnya. "Aku harus meninggalkan kartu nama untuk mereka." Kemudian dia langsung berbalik dan kembali. "Jika tidak ada uang, putri Anda sebagai bayarannya." Lalu pergi meninggalkan rumah. Sementara suami tidak tahu diri.
jika kau tidak ingin putri kita menderita. Berikan saja uangnya, agar aku membayar hutang mereka. Meninggalkan mereka yang menangis di sana. Lalu keluarga kaya itu masuk. Melihat rumah berantakan, ia berpikir ada pencuri di rumahnya. Ia akan memanggil polisi untuk melapornya. Lina mengatakan bahwa ayahnya yang menyebabkan ini. Orang kaya berpikir ini terlalu berbahaya. Untuk lepas dari gangguan suaminya, ibunya berpikir untuk bertemu dengan putrinya. Dia langsung mengiyakan ajakan itu. Ia tidak khawatir sama sekali jika ketahuan. Mereka memandangi lingkungan yang elegan. Dia sangat yakin dia membuat keputusan yang tepat. Yang tidak diketahui Lina di sini adalah itu. Hari-hari sulitku baru saja dimulai. Dia datang ke aula dan melihat foto di atas meja. Keegoisan muncul dalam pikiran. Ibunya mengelus foto anaknya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara kasar. Pembantu itu datang dan memarahi mereka. Melapornya, setelah dijelaskan oleh pengurus rumah tangga, mereka adalah tamu, dan memarahi untuk tidak memegang. Yasmin pulang dari pesta, bersama teman-temannya. Lalu, ibunya akhirnya melihat anaknya sendiri. Ia sangat bahagia, memikirkan putrinya. Betapa indahnya sekarang. Tenggelam dalam fantasi, Yasmin tidak sengaja jatuh karena mabuk. Putriku. Yasmin sedang menelpon orang lain. Ibunya diam-diam mendengarkan, namun, ia ketahuan olehnya. Dan menanyakan mengapa menguping. Sebelum ibunya berkata, Yasmin mendorongnya, dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Tapi dia sangat takut dan berlutut. Yasmin tidak tahu, orang yang sedang berlutut ternyata adalah ibunya sendiri. Kemudian Lina bergegas keluar. Melihat bahwa ibunya diintimidasi, ia melawannya. Yasmin pun semakin marah. Cepat keluar, kau dengar aku. Keluarga kami tidak membutuhkan sepertimu. Kita tidak jahat.